Makanya di pikiran gue, kehidupan modern tuh sangat amat lucu ya sejujurnya. Karena bisa-bisanya manusia menciptakan sebuah cara hidup kolektif nih yang sejujurnya dasar-dasarnya itu sangat amat detached ya dari alam semesta gitu. Yang membuat diri manusia tuh seolah-olah kita ini super spesial dan kita ini bisa hidup tanpa relasi kita terhadap alam semesta ini, tanpa adanya responsibility kita untuk juga turut ya berjalan sesuai dengan ritme alam semesta. Dan kalau memang kita harus menggunakan intelligence kita ya, intelijensia kita, kecerdasan kita, pasti kan kecerdasan itu juga harus sejalan ya dengan dasar-dasar yang ada di dalam alam semesta ini gitu kan. Pastikan ya produk dari hasil kecerdasan kita itu tuh tidak menegasikan ya nilai-nilai dasar dari ya kehidupan alam semesta ini gitu. Itulah baru definisi dari true innovation. Tapi kalau inovasi yang kita hasilkan saat ini ya yang di banyak konteks, di banyak bidang itu seringkali cuma merupakan inovasi-inovasi quote unquote fana gitu ya. Karena inovasi itu tidak benar-benar bisa membuat manusia menjadi spesies yang lebih resilient. Justru gue melihat bahwa saat ini kita nih sangat amat mudah gitu untuk kolaps satu spesies gitu ketika adanya katastrofi yang terjadi gitu di dalam alam semesta. Kayak contoh misalnya lu bisa melihat lah ukuran-ukuran keberhasilan ya, matriks keberhasilan di dalam ya sistem kapitalistik itu menurut gue merupakan matriks yang sangat amat tidak membumi ya. Artinya kita tidak memperhitungkan bagaimana dinamika dasar dari alam semesta itu bekerja gitu. Jadi cara kita menilai kekayaan saat ini itu tuh merupakan suatu kefanaan, sehingga akhirnya ketika ada bencana-bencana atau ketika alam semesta itu sudah menunjukkan kegerahannya dengan manusia melalui berbagai macam proses biologis yang ada di alam semesta ini, ya kekayaan yang kita definisikan di dalam kehidupan modern itu tuh menjadi tidak bermakna gitu kan. Lu bisa aja punya mansion ratusan M gitu kan, tapi ketika ada katastrofi besar gitu yang melanda si rumah lu itu, ya kekayaan lu tidak berarti apa-apa, tidak meningkatkan kemampuan adaptasi lu secara masif gitu dalam kehidupan manusia sehingga kita bisa menjadi spesies yang resilient. Kayak gitu-gitu sih ya. Jadi menurut gue lucu nih, kehidupan modern saat ini itu tuh sepertinya sudah tidak kompatibel dengan peningkatan teknologi manusia gitu, sehingga akhirnya kita butuh nilai-nilai baru yang jauh lebih responsible ya, yang jauh lebih sederajat dengan kemajuan teknologi kita saat ini nih. Kan aneh ya, di tengah kemajuan teknologi yang semakin canggih gitu, kita masih harus menggunakan sandiwara-sandiwara gitu untuk hidup ya. Ya di mata gue itu menunjukkan bahwa kita mungkin memvalue nilai-nilai yang salah, sehingga akhirnya teknologi kita itu justru kita arahkan untuk cara-cara hidup yang memang secara paradigmatis ini nih, problem paradigma gitu kan, yang secara paradigmatis tuh sangat amat tidak fair untuk kemajuan teknologi yang kita peroleh saat ini nih. Dan apa yang gue sampaikan barusan tadi ya, itu tuh baru meng-highlight konsekuensi-konsekuensi yang bisa dirasakan secara langsung oleh kehidupan manusia di muka bumi ini nih. Gue belum lagi membahas soal kerusakan-kerusakan alam ya, warisan-warisan sampah-sampah ya, dari over consumption yang kita lakukan saat ini ya. Yang tentunya segala macam warisan-warisan sampah-sampah ini, entah sampah yang bisa dibilang dalam wujud fisik dan juga sampah-sampah kultural gitu, yang memang harus ditanggung oleh bocil-bocil di masa depan nih. Dan ini aja bisa dibilang ya warisan-warisan yang baru kita ketahui. Kita belum tahu tuh ada warisan-warisan destruktif apa lagi nih dari kehidupan modern yang tentunya nanti akan menjadi tanggungan dari anak-anak kita di masa depan gitu kan. Dan menurut gue ini lucu banget ya. Ini tuh kayak lu saat ini capek-capek gitu kan, membangun kekayaan untuk anak-anak lu gitu ya. Nabung luar biasa gitu, capek-capek kerja banting tulang bagi kuda ya untuk masa depan anak lu, karena lu pikir dengan adanya kekayaan material yang masa depan anak lu itu akan terjamin begitu saja. Well, surprise ya, kehidupan manusia itu tuh selama ratusan tahun dan juga ribuan tahun sebelumnya itu tuh ya seringkali bekerja dalam pola-pola yang sama ini nih. Jadi kalau kita
Especially manusia-manusia generasi saat ini itu nggak bener-bener ya memikirkan ini secara mendalam dan mengubah respon kita nih dalam membangun kehidupan kolektif. Hampir bisa dipastikan ya, segala macam tabungan-tabungan yang lu pikirkan, yang lu kumpulkan sekarang nih untuk masa depan bocil-bocil lu, sebenarnya nggak akan membuat kehidupan dia lebih baik yang gimana-gimana banget. Lebih buruk iya ya. Karena memang ada banyak sekali warisan-warisan dari cara kita hidup saat ini ya. Istilahnya meanwhile lu ngumpulin kekayaan-kekayaan itu, ya sejujurnya warisan real yang akan dihadapi oleh si bocil-bocil di masa depan ya, anak-anak yang lu sayangi itu adalah sampah-sampah yang lu keluarkan saat ini untuk mengumpulkan uang-uang itu. Jadi sering bertambahnya usia, gue tuh jadi mulai melihat kalau banyak sekali disonansi yang terjadi di dalam kehidupan modern manusia saat ini nih. Ya, dan tentunya disonansi ini itu tuh yang membuat manusia masuk ke dalam krisis makna ya. Kita tuh bener-bener kehilangan makna nih dari kehidupan di muka bumi ini nih. Especially ya kehidupan secara kolektif. Kan lucu aja gitu, kita hidup dan eksisnya ini bareng-bareng, tapi untuk bertahan hidup itu tuh kita dinilai sendiri-sendiri gitu. Buat apa kecerdasan manusia itu bertambah, tapi pertambahan kecerdasan itu nggak bisa membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi, lebih lama lagi, lebih resilient lagi, dan tentunya ini cuma bisa dicapai kalau segala macam peningkatan kualitas itu bisa dirasakan oleh lebih banyak manusia lagi gitu. Jadi nggak cuma benefiting the few aja kan. Kan buat apa? Kalau ilmu pengetahuan kita bertambah, kecanggihan teknologi kita itu juga meningkat, tapi sebenarnya setiap pertambahan ini itu malah merusak kehidupan kolektif umat manusia dan bahkan bisa mengancam ya sustainability dari kehidupan manusia itu sendiri. Jadi lucu gitu, buat apa kita saat ini berlomba-lomba untuk menjadi kaya, mulia, ya terhormat gitu. Di dalam sebuah sistem yang sangat amat rewarding kepalsuan, kemunafikan, dan juga kebodohan gitu. Ini kan apa ya, lucu banget gitu. It's actually very pointless ya. Kalau dipikir-pikir lebih dalam tuh kan sebenarnya lucu gitu. Buat apa saat ini kita berlomba-lomba mikirin GDP dan segala macam ya. Gue nggak bilang angka itu tidak penting, tapi lucu aja kita masih mikirin peningkatan GDP di tengah krisis iklim gitu. Itu kayak besok tuh udah mau kiamat, tapi saat ini lu masih mikir besok padel apa yoga dulu ya gitu. Itu tuh lucu banget gitu. Seolah-olah kita tuh bener-bener tidak grounded gitu in reality. Ini kan kalau dipikir-pikir merupakan sebuah tindakan yang sangat amat irasional ya. Tapi gue gak heran dengan kemunculan tindakan-tindakan irasional tersebut, karena sejujurnya di mata gue saat ini manusia itu sedang mengalami sebuah krisis mental yang sangat amat mendalam ya. Karena ketidakmampuan kita untuk membangun sebuah relasi yang harmonis gitu, yang berdasar pada nilai-nilai perdamaian yang otentik. Sehingga akhirnya cara bertahan hidup kita itu tuh harus bertumpu pada nilai-nilai yang menurut saya itu sangat amat tidak pro pada kehidupan manusia. Seperti nilai-nilai kapitalistik yang beroperasi tanpa adanya batasan-batasan yang sehat untuk kehidupan umat manusia. Dan memang ya krisis mental ini itu seringkali menyebabkan manusia lebih suka untuk mengambil tindakan-tindakan yang irasional, yang memang tindakan-tindakan itu mungkin ya kalau kita mau lihat dari sudut pandang yang lebih empatik gitu, ya diambil karena mungkin sudah begitu berat ya kehidupan manusia saat ini, sehingga mereka lebih memilih untuk mengambil tindakan-tindakan yang bisa mendatangkan instant relief ya terhadap tekanan-tekanan yang dirasakan oleh kehidupan manusia ya, at large gitu di muka bumi ini. Cuma masalahnya aksi-aksi yang bisa dibilang berdampak temporary itu ya, mereka ini tuh sejujurnya tidak gratis dan bahkan bisa ya berdampak fatal pada keberlangsungan hidup kolektif manusia nih ya dalam jangka panjang. Ini tuh mirip kayak seorang pecandu yang dia itu ya karena memang menghadapi banyak sekali tekanan dalam hidupnya, jadi dia lebih memilih untuk mengurangi tekanan-tekanan itu dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang ya, narkoba daripada memilih untuk menganalisis dan menghadapi ya si stres itu in the first place, mencoba untuk mengurainya dan mencari apa sih sebenarnya faktor utama dari penyebab stres itu. Dan tentunya instant relief yang dihasilkan dari penggunaan obat-obatan terlarang itu tuh tidak gratis ya. Artinya ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung oleh si pencandu tersebut dalam jangka panjang ya, seperti kematian,
Dan juga biasanya orang yang kecanduan itu seringkali memiliki behavior yang destruktif juga tuh untuk kehidupan kolektif dia gitu kan, ke keluarga ya, dan juga ke orang-orang yang terdekatnya. Ya ini tuh persis banget ya, ini adalah analogi yang sangat tepat dalam menjelaskan betapa manusia saat ini saking buruknya hubungan kita satu sama lain, kita tuh jadi nggak bisa lagi berpikir untuk menilai kehidupan kita di masa depan gitu. Kita lebih suka untuk menilai ya kehidupan kita saat ini aja, mengikuti sistem-sistem yang ada. Ya kasarnya kan gimana caranya kita bisa mengimajinasikan masa depan. Kalau saat ini aja gue juga nggak tahu apakah gue bisa hidup apa enggak gitu kan. Di tengah kompetisi yang begitu masif, ada baiknya kalau gue memikirkan kepentingan hidup gue dulu nih gitu. Daripada berimajinasi ya terhadap kondisi-kondisi yang bisa dibilang ya tidak urgent gitu, tidak secara langsung bersentuhan dengan gue saat ini kan. Apalagi kalau kita mau bahas isu lingkungan yang memang ya, isu lingkungan ini kan berdasarkan sebuah paradigma yang sangat menjunjung tinggi kedekatan manusia dengan alam semesta. Sedangkan paradigma kapitalistik, ya seperti yang udah gue sampaikan sebelumnya, paradigma ini tuh nggak membumi. Jadi memang sejak awal alam semesta itu cuma dilihat sebagai sumber daya, bukan sebagai rumah ya, bukan sebagai sumber penghidupan dari kehidupan kolektif manusia. Jadi sejujurnya tindakan irasional ya yang kita lihat dari kacamata jangka panjang itu tuh sebenarnya dilandaskan oleh alasan yang sangat rasional gitu untuk bertahan hidup. Jadi sangat wajar apabila kita jadi nggak menilai ya bahwa perspektif lingkungan hidup tuh bukan perspektif yang vital gitu. Karena sejak awal kita tidak pernah dekat dengan keberadaan perspektif itu. Especially untuk manusia-manusia yang hidup dalam perkotaan ya, manusia-manusia yang bisa dibilang hidup di dalam abstraksi kapitalisme.